bisa. Mau apakah dikumpulkan? Jangan maju di keluar. Ini Pak. Dan ini mau ditutup. Kalaupun tidak ada kesepakatan, kalau nggak sepakat hal biasa, Pak. Ini nih. Kalau musyawarah itu dari kemarin-kemarin. Karena jaminan tadi Polisi, Pak. Polisi, Pak. Apa kata Kapolsek? Kami musyawarah dulu. Ya, koordinator itu. Ini kan kita ini mendengar semua ya. Iya. Udah duduk. Ya, yang mau masuk sini sebentar. Kamu di luar desa di luar jadi disermongkan. Selain desa Rawaindah tidak ada warga yang masuk. Nah, ini kalau kita demokrasi, yang Anda keluar ini, apapun yang disampaikan terima aja. Benar, Pak. Ya, Pak ini silakan lanjutkan. Ya, terima aja dulu. Iya, Pak. Ya. Oke, Bos. Kami dari Koramil pada dasarnya Menanyakan informasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Rawaindah ini. Nah, selanjutnya hari berikutnya, hari Sabtu tanggal 6, beliau datang lagi ke kediaman kami di rumah mengajukan permohonan ingin melakukan diskusi dengan pemerintahan desa. Nah, sehingga kami BPD juga menampung aspirasi dari bapak-bapak sekalian. Hari Minggu kami datang ke kediaman Bapak Kepala Desa. Kebetulan ke rumah ya Pak ya, karena hari libur. Kami harap itu tidak menjadi permasalahan. Hari Minggu kami datang ke rumah Pak Kepala Desa. Kami sampaikan bahwa masyarakat yang ingin bertemu dengan Bapak Kepala Desa. Dan alhamdulillah sudah acara hari ini bisa terlaksana. Selanjutnya bapak-bapak wakil dari masyarakat ini hadir ke balai desa ini tak lain dan bukan tujuannya adalah ingin mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi dan berharap pemerintahan ini akan berjalan dengan baik untuk selanjutnya dan selanjutnya. Selanjutnya juga pada intinya bapak-bapak ini hadir ke sini baik-baik, nggak pengen debat, nggak pengen terjadi keributan, nggak pengen terjadi kerusuhan ya Pak ya. Siap. Dan kebetulan pada hari ini Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, Bapak Bandi Desa ini bisa hadir di sini. Tujuannya juga tidak lain tidak bukan ingin silaturahmi sama kita. Nggak mau nakut-nakuti, nggak mau menghadang acara ini, emang nggak. Mereka pengen silaturahmi sama kita supaya kenal dengan. Dan tanggapan dari Ketua BPD beserta perangkat pertemuan beberapa hari yang lalu. Sekali lagi kami seluruh lapisan masyarakat mengaturkan apresiasi yang sebesar-besarnya. Selanjutnya kami di sini dikatakan beliau-beliau Pak mewakili tokoh masyarakat. Kita pertemuan beberapa yang lalu juga tempatnya di sini dihadiri dari Bapak Kepala Desa, BPD, dari wakil dari kecamatan,
wakil dari Babin Kantipmas Bapak Nuramil waktu itu belum hadir, mungkin berhalangan. Artinya kita menyampaikan sesuatu pada waktu itu. Apa yang kita sampaikan ke Bapak Kepala Desa kami anggap menemui jalan buntu. Aspirasi yang kami sampaikan mungkin nyambung, mungkin tidak, tapi kami belum dapat keputusan yang kami anggap memenuhi apa yang kami kehendaki. Makanya terjadilah pada hari ini kita ada mediasi kedua, dan selanjutnya nanti kita akan adakan somasi Bapak apa yang kita sampaikan sesuai kehendak masyarakat. Saya sebagai yang tua di sini, artinya pesan kepada seluruh sahabat-sahabat saya, pejuang-pejuang keadilan Desa Rawaindah, tetap semangat, ke depan Rawaindah akan menjadi lebih baik, lebih transparan. Ya. Saya dituakan di sini Bapak-bapak yang terhormat, saya akan menjamin hari ini tidak akan ada anarkis selama dari mediasi tidak memancing kami untuk berbuat anarkis. Jaminannya saya Bapak. Artinya kawan-kawan dengan mempercayai di sini, mohon apa anjuran dari saya, mohon diperhatikan, mohon dilaksanakan. Jadi saya kira itu aja Bapak, karena kami juga nanti tidak. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita ini katanya warga negara Indonesia, NKRI yang berfalsafat dengan Pancasila, mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat. Lah kalau hanya 4 orang apa bisa mewakili seluruh desa Pak? Tidak bisa. Dan surat dinas untuk gugus tugas itu SK-nya jelas Pak ya. Kemungkinan dari Bapak Kapolsek, dari Bapak Nuramil ada ini jelas bunyi. Cara-caranya ini bentuk SK-nya seperti itu. Yang selanjutnya Pak, untuk relawan ini yang semestinya yang kami pelajari dan kami baca, ini menggandeng tokoh masyarakat dan RT tempat untuk pendataan. Jadi tempo hari disangkal karena ini waktunya terlalu cepat, data itu sudah diajukan. Nah, kenapa kalau data ini terlalu singkat dan cepat waktunya dari Pemdes tidak melibatkan RT-nya? Ini satu kebodohan menurut saya. Jadi RT harus dilibatkan karena RT yang tahu persis permasalahan warganya. Nah, dalam hal ini tidak dilibatkan ya tentu saja data itu jadi ngawur. Seperti itu Pak. Ini saya coba kritisi Pak ya. Ini kan nanti sanggahan, monggo silakan disanggah, kami punya data semuanya. Kriterianya sudah dijelaskan tadi oleh Pak Camat. Jadi dengan adanya masalah-masalah yang kami godok, kami diskusikan sampai hari ini tidak ada titik terangnya dan tidak ada kejelasannya. Jadi timbullah permasalahan-permasalahan baru yang akan muncul. Ini sebenarnya tidak kami inginkan Pak. Ini tidak kami inginkan karena kepingin bapak-bapak semua bisa nyimaklah Rawaindah itu dari dulu adem ayem Pak. Adem ayem, masyarakatnya nggak banyak neko-neko, tahunya kerja, yo kerja. Yang jelas urusan desa sudah kami serahkan, kami mandatkan kepada pemerintahan yang akan mewakili kami. Dengan adanya seperti ini, masyarakat dahulu Anda saya percaya kok sepertinya tidak memindahkan amanah itu. Ini betul. Jadi betul, saya simak lagi, lanjut lagi untuk arsip ya, untuk kopi Pak, bukan arsipnya, untuk kopi arsip APBDes. Kami tahu dan paham bahwasanya itu adalah rahasia dan dokumen negara. Kami tahu persis itu. Kenapa kami bertanyakan kepada PBD? Karena kami pada saat itu belum tahu Pak. Dengan adanya penjelasan dari ketua kami PBD, 2 kali kami temui beliau dijelasin. Ya monggo silakan. Artinya kami cuma ingin tahu kalau itu memang arsip itu masuk dalam dokumen negara. Kami hanya kepingin tahu rinciannya. Ya seperti itu Pak. Artinya dari semua program-program itu juga untuk penggagian gagasan dari tingkat RT dan Mudah-mudahan 22% itu timbul 180 sekian juta Bapak. Itu wajib. Kalau kurang tambah yang lain.
yang kami pertanyakan, kenapa Rawenda kok dapat 32? Yang sama dengan 32 ini masih banyak barisannya Bapak. Ya, banyak yang di luar bansos, di luar TK, di luar yang lain-lain. Di samping itu Bapak ada aturan-aturan yang Kepala Desa Langgar rapat COVID sudah itu pembagian, cara pembagian dana COVID kami anggap pemerintah desa sudah melanggar aturan. Undang-undangnya kami nggak ngerti lah. Dana COVID itu dibagi di balai desa, disaksikan aparatur desa didampingi BPD dari pihak kecamatan, pendamping desa, dan dari Babin, kemudian dari Babinsa. Ini tidak terlaksana, katanya waktunya mendesak. Dibagikanlah rumah ke rumah. Dengan pesan apa? Jangan ngomong-ngomong ya. Dan orang yang kita rekam ini mengizinkan. Ya, sekarang bahan perbandingan. Palu terap, bibirnya sangat kecil. Dipotong TK, dipotong bansos, dipotong lain-lain, bersisa 45. Habis. Karena yang terdampak COVID bukan orang miskin, Bapak. Contoh pengusaha taruh. Ya. Karena dengan dana COVID tidak ada orang pesta, pendapatan beliau merosot. Itu termasuk dampak. Nah, jadi saya kira nggak perlu kami jelaskan Bapak, itu saja. Kemudian ini salah satu contoh yang katanya bagi-bagi, jangan ngomong-ngomong Bapak, kami izin. Asli, real itu. Jadi begini Bapak, masalah kenapa kami memberi waktu pada desa 3 kali 24 jam? Karena kita mediasi ternyata gagal paham. Karena gagal paham, kami hanya menuntut dana BLT ini kami anggap di Desa Rawenda sangat tidak layak, tidak adil, tidak transparan. Kalau masalah undang-undangnya kawan-kawan mungkin lebih tahu. Jadi itu saja. Kalau masalah ketembusan bupati, tembusan kemana-mana, kami tidak ada niatan Bapak. Yang penting kepala desa dengan sesuai aturan dan melanggar aturan dengan baik-baik mengundurkan diri. Kenapa kasih tempo 3 kali 24 jam? Itu tempo yang kami anggap lama. Kami menghindari masyarakat yang tidak menghendaki pemerintahan desa ini berlanjut 690 orang. Dan sama sekali tidak dipaksa Bapak. Karena pada zaman pemilihan kepala desa, Bapak Bambang Rubinta terpilih itu mendapatkan suara 683. Artinya 683 lebih satu saja masyarakat mencabut mandat yang kami berikan kepada Bapak Kepala Desa. Apabila dalam 3 kali 24 jam, istilahnya bukan kami ngancam Bapak, mungkin kami akan minta mediasi lagi, tapi lebih besar. Sebanyak 690 masyarakat akan datang sini menyaksikan bagaimana mediasi selanjutnya. Kami Muhammad Dasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdasarkan fakta. Kenapa kami kritisi tadi? Kami sudah ngomong untuk gugus tugas dan untuk relawan itu kan pertanyakan siapa orangnya. Ini sebenarnya kami pertanyakan. Ya, kalau ada jelasin seperti itu kemarin sudah dipotong Pak. Kemarin sudah diskusikan. Terjadilah timbul informasi tersebut. Begitu kalau ada ulang lagi, kami tidak akan mendapatkan kejelasan atas itu. Jelas. Makanya saya harus jelasin prosedur. Prosedur
dan prosedurnya terkait dengan proses ini. Penetapannya sehingga muncul angka 32. Kenapa cuma angka 58? Karena Pak, 58 itu berarti masuk data, bukan di 181 yang wajib. Yang menetapkan ini nah Bapak, dalam rapat COVID pembentukan COVID itu seharusnya Bapak dari Babin ada, dari seluruh kita RT, walaupun kita di desa seharusnya tidak ada RT, yang ada itu kelurahan, tapi di sini dari lama jadi bentuk RT harus dilibatkan dong wakil. Ditambah lagi tokoh masyarakat yang pro dengan Bapak Kepala Desa dan tidak pro dan punya Kepala Desa. Supaya apa? Rapat itu masak Bapak. Kalau rapat cuma pro saja, ya amin. Inilah yang terjadi di bawah ini. Karena DD COVID-19 pintunya tersendiri. Jadi kalau ada mundur ke situ artinya dari data ini saja semua sudah membuktikan. Dari 7 pintu kami sudah ada datanya. Si A, si B, si C, si Dedap, si Waru, ya kan? Nah, baru yang selanjutnya untuk terakhir dari dana-dana tersebut itu kan ada perubahan-perubahan, terus selalu ada perubahan. Dengan adanya pandemi ini, pemerintah ambil kebijakan. Nah, kalau ada mundur-mundur di sini dari 7 pintu ini dibahas lagi, ada ngomong sudah percuma. Ini sudah terjadi, begitu. Kalau ada ngomong, Kita sudah banyak data, Pak. Diam-diam. Bapak sudah lihat tadi kan? Diam-diam itu sudah ada unsur apa? Itu kalau Bapak Kapolsek kalau sudah ada menyalurkan bantuan kata diam-diam. Iya. Faktanya ada. Teknis penyaluran itu terserah desa. Mau apakah dikumpulkan atau mau Anda jangan maju di keluar. Ini Pak. Masuk dulu. Dan ini mau ditutup. Kalaupun tidak ada kesepakatan mau Kalau nggak sepakat hal biasa, Pak. Itu nih. Kalau musyawarah itu dari kemarin-kemarin. Karena jaminan tadi Polisi, Pak. duduk. Polisi, Pak. Apa kata Kapolsek? Kami musyawarah dulu. Ya, model gitu. Ini kan kita ini mendengar semua ya. Iya. Biar. Udah dulu. Ya. Yang mau masuk sini. Kamu di luar. Desa di luar. Jadi disampaikan. Selain desa Rawaindah tidak ada warga yang masuk. Nah, ini kalau kita demokrasi yang Anda keluar ini apapun yang disampaikan terima aja. Benar, Pak. Ya. Pak ini silakan lanjutkan. Ya, terima aja dulu. Iya, Pak. Ya. Oke, Bang. Oke, saya lanjutin. Kenapa desa memilih itu berdasarkan rapat dan silakan dan proses rapat itu akan ditetapkan dalam sebuah berita acara teknis penyaluran. Apakah penyaluran yang akan diundang warganya? Apakah uang ini, bantuan ini akan diantarkan dari rumah ke masing-masing? Itu satu. Dan semua orang menyaksikan, BPD menyaksikan, Babin Bangsa menyaksikan, perangkat desa menyaksikan, lokasi yang tadi saya juga menyaksikan. Itu teknis. Teknisnya. Kalau kita merujuk, ada 3 macam teknis penyaluran. Pertama harus pakai rekening.
Kalau rekening berarti tidak perlu dikumpulkan semua buat atau ODP dan itu akan ditransfer. Dan itu sangat tidak mungkin untuk dilakukan. Kenapa? Misal dari warga dari Rawa Indah itu akan pergi ke Paro, ke Simpang 3 untuk membuat rekening. Untuk membuat rekeningnya. Dan berapa kecepatan dari pihak bank itu untuk memproses rekening tersebut. Itu yang pilihan-pilihan yang pertama. Yang kedua, bisa diberikan dalam bentuk tunai. Teknis dalam bentuk tunai ini bisa apakah dikumpulkan atau dibagikan secara door-to-door. Makanya semuanya didapatkan di tim pemerintahan desa dan BPD bisa yang terkait itu menentukan apa teknisnya atau pakai elektronik money penyalurannya. Kalau elektronik money juga mungkin juga belum, karena apa? Harus semuanya harus punya aplikasi tersebut. Ini makanya banyak desa itu bervariasi dalam penyaluran. Ada yang door to door, ada yang dikumpulkan masyarakatnya, ada. Karena ini semua bagian dari sebuah kewenangan yang desa miliki. Kenapa? Karena pasti desa itu akan mengkaji kalau mengumpulkan orang bagaimana protokol kesehatan diterapkan. Kalau di door to door itu bagaimana juga harus dilakukan. Format itu sudah ada, salah satunya ketuanya sudah ada, kepala desa, wakilnya ada, ketua BPD, sudah itu anggotanya di situ ada anggota PKK, anggota Badan Adat, sudah itu ada juga mengenai termasuk Babinsa, Babin Kamtipmas. Ini kita sudah sepakat. Nah, saya merujuknya tentang format yang ada, Jadi seperti mitra, Babinsa, Babin Kamtipmas, sudah itu tokoh agama. Itu jelas tokoh adat. Makanya kalau tadi ditanyakan ada umur 60, ya memang di situ ada tokoh adat yang umurnya 60. Nah, mengenai ditanya mengenai itu saya berikan klarifikasi. Jadi seperti itu gugus tugasnya yang banyak tadi, dan SK sudah kami berikan pada orang-orang yang bersangkutan. Nah, kemudian datang lagi surat tugas untuk membuat surat tugas penunjukan pendata. Nah, ini jumlahnya minimal 3 orang. Dalam waktu dekat segera kalau mau dinaikkan untuk APBD, jadi kami menunjuklah. Nah, di situ unsurnya adalah kepala lingkungan. Benar ada mendatanya melalui tingkat RT, rukun tetangga. Artinya kami memahami bahwa dari bawah. Nah, Pak Kadus paham tentang lingkungannya, Pak Kadus paham. Nah, di samping itu kami juga dampingi. Yang kami tunjuk adalah BPD. Karena BPD wakil dari masyarakat. BPD adalah wakil dari masyarakat. Saya merasa itu mewakili dari masyarakat. Sehingga BPD begitu Kadus itu mendata. Dalam posisi lembur mendata, diolah-olah banyak, yang diusulkan juga banyak nama-namanya. Sudah itu mengerucut 32. Hasil dari 32 tadi, Pak BPD dengan Pak Kadus nyampaikan kepada Pak Kades. Ini Pak hasil yang sudah kami seleksi. Dan saya tidak membuat harus sekian, enggak. Yang tentu kami cuma pesan sesuai kriteria. Kriteria itu ada 14 kriteria. Sudah itu ditambah lagi ada yang masa pencarian putus atau mati masa pencarian, dan juga yang penyakit kronis naon itu. Nah, saya juga tidak dalam saya kontrol, tentu saya tidak secermat apa yang diharapkan masyarakat itu, karena apa? Ini sudah hasil dari BPD dan Pak Kadus. Nah, jadi kami tanyakan alasannya apa orang-orang ini, mereka menjawab alasannya ini. Ya, setelah kami terima, kami ACC, kami ajukan ke pihak kecamatan untuk diverifikasi, sehingga naiklah untuk menjadi APBD. Nah, sudah itu yang kedua, mengenai apa yang disampaikan itu, dasar kami mengajukan itu adalah BPD, berita acaranya ada, BPD berita acaranya ada dengan kepala dusun. Nah, kemudian
yang disampaikan juga mengenai tadi ada penyampaian tentang langsung antar rumah. Kami jelaskan antar rumah kami musyawarah. Gimana bagusnya? Karena sekarang untuk mengurangi kumpul-kumpul ini kami sudah mengimbau gimana musyawarahnya. Nah, jadi sepakat untuk diantarkan ke rumah-rumah. Tapi saya tetap pesan Pak Gadis mengantarkan harus didampingi BPD-nya masing-masing atau dapil masing-masing, dan itu dilakukan dengan foto dokumen masing-masing. Nah, apa yang saya tanyakan mengenai apa yang terjadi malam, itu terjadinya orang datang tempat penerima, tapi hari itu siang itu tidak ada, adanya malam. Pak Gadis dan BPD untuk memegang bir itu lama-lama dia ragu, jadi tetap malamnya Pak Gadis diantarkan. Ini. Nah, hal yang disampaikan mengenai ajakan ini tidak ada kami perintahkan untuk tidak ngomong-ngomong. Yang mengenai itu mungkin nanti akan diklarifikasi oleh penyampai. Itu kalau saya tidak ada instruksi seperti itu ataupun mengharapkan untuk tidak ngomong-ngomong, tidak, tapi untuk mengurangi pertemuan karena sekarang itu mohon untuk jangan banyak pertemuan. Itu alasan-alasan kami. Mengenai data yang kurang tadi Pak Camat juga sudah menyampaikan, kalau memang ada terselip, tentu kami bukan sempurna, manusia sempurna harus tahu, tetapi kalau itu bisa diperbaiki kami juga siap bersama Pak Camat, bersama tim pendamping gimana kita musyawarahnya kalau memang itu terselip. Tetapi BPD beserta Pak Kadus itu bertanggung jawab mendata karena mereka yang kami surat beri tugas. Pak Kadus mewakili dari lingkungannya, sudah itu wakil rakyat, BPD mewakili juga dari aspirasi masyarakat. Ya menurut kami sudah dua itu sudah merasa dalam tempo yang segera itu bisa kita ajuannya untuk saya juga mengaksesi. Jadi itu yang kami sampaikan mengenai apa yang disampaikan dengan beberapa tokoh tadi, itu mungkin Pak Camat untuk pemahamannya, Pak Kadamel juga Pak Kapolsek itu yang masalah somasi tentu ini sudah terbuat ya. Ya nanti prosedur atau mekanisme, karena saya juga gini Pak, saya pamit Pak, benar artinya saya dipilih oleh masyarakat, tetapi saya di SK-kan oleh Bupati. Jadi saya mau dapat mandat, mendapat surat tugas dari Bupati, nanti dulu saya jelaskan. Jadi masyarakat hak, kata Pak Camat tadi berhak menyampaikan sama masyarakat. Tetapi kami dengan Bupati pertanggungjawaban kami itu jelas saya, karena SK itu jelas. SK itu pada saya. Jadi kalau sebagai kepala desa dan memimpin pemerintahan itu saya bertanggung jawab dengan Bupati, karena SK itu saya pegang dari Bupati. Saya tidak mengelak, bapak-bapak dulu ada yang memilih saya, sehingga saya tidak mengelak. Kami mencabut seluruh hak suara kami, betul. Kami tidak percaya lagi pada Sarawanda, betul. Jadi terima kasih. Itu jelas kemarin juga sudah saya jelaskan seperti itu Pak. Jadi kalau tidak bapak-bapak juga tidak menerima, itu hak bapak-bapak ibu. Tapi itulah yang jelas. Kalau mau tanya dengan BPD silahkan, mau tanya dengan kami silahkan. Benar atau tidak penjelasan saya mengenai BLTDD itu kronologinya. Jadi itu saja. Mungkin yang lain nanti bisa ditambahkan. Tapi 690 masyarakat itu tanda tangan real tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun menghendaki bahwasanya kades kami itu untuk tinggalkan jabatannya. Itu real dengan adanya permasalahan-permasalahan yang tidak transparan, artinya masyarakat betul-betul kecewa. Jadi sebenarnya itu sudah lama kami peringatkan dan sudah diskusi beberapa kali ya. Tetap perubahan-perubahan itu tidak kami temukan. Gitu. Jadi ini adalah semuanya, tidak ada yang siapa yang di depan, tidak ada yang memotori, tidak ada. Ini semua timbul dari masyarakat. Gitu. Kami tahunya kejadian seperti itu adalah setelah kami simak para RT kami mundur polemiknya sebenarnya, dan kami setelah simak permasalahannya kami terpanggil. Tapi sebenarnya bukan siapa-siapa, kami terpanggil. Lu kok bisa begini, desa kita ini kalau nggak segera kita perbaiki, nggak segera kita jalin koordinasi yang bagus, nanti akan bubrah seperti itu. Jadi saya rasa hanya itu ya, kami menghendaki bentuk transparansi yang semua aspirasi masyarakat itu bisa terrealisasi dan semua masyarakat itu dilibatkan atas itu. Jadi untuk indikasi yang lain saya rasa nggak ada ya.
Gitu. Berarti intinya pembagian BLT itu tidak transparan atau tidak sesuai dengan real di masyarakat ya? Kalau tidak transparan jelas iya. Kalau tidak real jelas iya. Data-datanya kan kami sudah disebutkan tadi ya. Terus mereka yang betul-betul layak dapat itu tidak terdata. Jadi kami hitung-hitungan secara bodoh ya, dari 25% dana DB, betul kayak yang katanya itu tidak harus dihabiskan semua, tidak harus ada silpa. Cuma sebenarnya kita mengacu dengan perpu ya, dengan perpu dan dengan perda dari Kementerian Pertanian juga mengatakan bahwasanya untuk tahun 2019 kita fokus untuk penanganan COVID-19. Jadi dalihnya kami seperti itu, dan kami hitung dari dana desa yang terserap itu 25%-nya berapa, asas manfaatnya berapa. Nah kalau hanya segitu, ini kan besar bro. Ini dari RT 1 sampai 20 RT loh. Masa cuma dapat 32 orang. Nah pertemuan kami di lapangan jelas masyarakat itu kami tanya, dapat bantuan dari pansus enggak Pak? Enggak. Dapat bantuan dari kabupatennya lain enggak Pak? Enggak. Oh ternyata dapat ini, jadi enggak dari ini BLT enggak. Nah, ini kan ada celahnya di situ. Dalam penyerahan juga akan terjadi satu petak umpet nantinya. Ini harapan kami masyarakat yang memang selayaknya dapat ya harus dapat, apa-apa jadi hak masyarakat ya kembalikan ke masyarakat. Ini tadi kan sudah dimediasi sama pihak ini kan, perangkat desa sama Kapolsek kan. Gimana Pak hasil mediasi kita? Apa kita batalkan somasi? Kalau somasi tetap jalan karena hukum adalah sesuatu yang sudah terjadi, itu harus proses gitu. Dan kalau kami batalkan itu masyarakat kok yang bicara, bukan kami. Kalau kami yang batalkan, kami nggak punya hak atas itu, ya kan? Kalau memang harus dibatalkan ya masyarakat itu yang batalkan, bukan kami gitu. Tapi somasi tetap berjalan. Somasi tetap jalan. Berarti kita masih nunggu tuh Pak? Kita masih nunggu ya, itu kan nanti akan digodok juga. Tadi sudah dijelasin dengan Pak Polisi, itu ada tata caranya, ada prosedur-prosedurnya yang harus kita lalui. Dan kami yang jelas prosedur itu sudah akan kami godok dan kami layangkan dengan pos-pos yang memang berkepentingan gitu. Menurunkan kepala desa karena ada persoalan. Nah ini kita serahkan ke pemerintahan kabupaten, karena suratnya sudah ditanyakan ke Pak Bupati. Tapi penurunan kepala desa ini ada prosedur, bukan hanya memudahkan hanya tanda tangan toh. Jadi prosedurnya nanti kita ikuti. Berarti tinggal nunggu dari Bupati ya Pak? Ya. Keputusan dari Bupati ya, bentar ya? Keputusan Bupati kan nanti panjang prosesnya. Apakah memang ini ada memang melanggar larangan kepala desa, kalau tidak maka ini tetap berlanjut gitu. Tapi itu masih kita tetap ajukan ke ini Pak, ke atas Pak? Yang ngajukan bukan kita, bukan Pak? ngajukan masyarakat. Oh masyarakat sendiri Pak? Ini masyarakat yang ngajukan somasi, ya semasa ini hak masyarakat juga. Tapi bukan berarti hak masyarakat ini bisa kita terima secara langsung. Prosedurnya tetap kita laksanakan. Kata kita tadi bahwa kita melihat aspirasi masyarakat dengan saran-saran dari pendamping, saran-saran juga dari Kapolsek, dari Sankomer, kita akan adakan sisir lagi yang memang terlewat. Nah, sehingga akan kita cek bersama-sama layak apa enggak untuk diusulkan kembali. Nah, itu kami menanggapi dengan perkataan masyarakat yang merasa kurang puas. Itu kan yang jelas kami akan mengajak tim untuk membaris kembali. Terkait somasi mereka meminta Pak Kades untuk mengundurkan diri, itu gimana Pak Kades? Kalau masalah somasi, saya begini, itu semua itu ada mekanisme. Sekarang saya di SK-kan ke Bupati, otomatis sampai Bupati. Saya pertanyaannya saya jelaskan karena isi somasi nanti ada poin-poinnya. Saya jelaskan sesuai dengan apa yang dilakukan. Karena versi mereka dengan versi yang saya lakukan kan, saya punya data, saya punya bukti, mereka mungkin juga punya. Ada bukti nanti. Untuk 32 orang itu memang sudah layak semua. Menurut saya sudah layak karena mereka melalui seleksi yang ketat dari jumlah kurang lebih 100-an calon, sehingga oleh apa? Oleh tim yang kita tunjuk secara SK. Berarti nantinya akan dilakukan penambahan apa gimana tuh Pak? Ya kita akan upayakan untuk diadakan penambahan. Ya kalau memang nyatanya ada yang tersisih. Ini untuk penyaluran BLT yang ke berapa nih Pak? Untuk kedua kali ya? Untuk yang pertama sudah ada Pak? Sudah. Jumlah 32.
siap. sesuai dengan keputusan itu. Siap.